Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi kelas 12 tentang bab pertumbuhan dan perkembangan. Tapi ini bagian keduanya ya. Bagian pertamanya itu bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, eh, yaitu pada bakal buah dan bakal biji. Kemudian pertumbuhan perkembangan pada buah dan biji. Kemudian perkecambahan. Itu yang kita bahas di part 1 atau di part 1. Sedangkan di bagian kedua ini, kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada akar dan batang. Karena setelah berkecambah, maka dia akan jadi tumbuhan kan? Maka kita akan lihat pertumbuhan dan perkembangan pada akar dengan batang. Setelah tumbuhan menghasilkan biji, maka di dalam biji itu akan ada embrio. Nah, embrio ini akan kemudian berkembang menjadi berkecambah dan kemudian menjadi tumbuhan yang baru. Nah, embrio ini kenapa kemudian bisa berkecambah? Karena dia mengalami pembelahan-pembelahan sel sehingga kemudian terjadilah yang dikenal dengan istilah pertumbuhan yang di awal kita telah bahas. Embrio ini karena selnya selalu membelah, ini dikenal dengan istilah meristematis sifatnya atau dikenal juga dengan istilah jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif melakukan pembelahan. Nah, menurut asalnya jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu adalah jaringan meristem yang berasal dari embrio tadi, jaringan embrio tadi, atau dikenal juga dengan istilah jaringan embrional. Sedangkan jaringan meristem sekunder itu adalah jaringan yang selalu membelah, tapi dia bukan berasal dari jaringan embrional, tapi dia berasal dari jaringan dewasa. Jadi jaringan embrional ini kan kemudian nanti lama-lama kemudian jadi terdiferensiasi dan membentuk organogenesis, menghasilkan organ. Nah, nanti kemudian dewasa. Nah, setelah dewasa ada beberapa jaringan yang kemudian dia kembali membentuk sel-selnya aktif melakukan pembelahan. Nah, ini dikenal dengan istilah meristem sekunder, yaitu sel-sel yang aktif melakukan pembelahan tapi berasal dari sel-sel yang telah dewasa yang kemudian kembali mengalami peristiwa di mana sel-selnya itu aktif melakukan pembelahan. Jadi berdasarkan asalnya ada dikenal meristem primer yaitu berasal dari jaringan embrional dan sekunder dia berasal dari jaringan dewasa yang kemudian sel-selnya aktif melakukan pembelahan lagi. Nah, untuk jaringan meristem embrional itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letaknya ya. Ada yang di ujung akar dan ujung batang, dikenal dengan istilah meristem apikal, dan ada yang letaknya itu di interkalar, yaitu di antara jaringan dewasa. Seperti itu. Nah, kita lihat dia satu-satu ya. Ya, meristem apikal. Meristem apikal itu adanya di ujung-ujungnya, baik itu di ujung batang maupun ujung akar. Nah, untuk di ujung batang, itu dia tepat di seperti ini. Kalau dilihat yang aslinya seperti ini ujung batang nih. Inilah yang menyebabkan nanti dia akan melakukan meristemasis pembelahan diri sel-selnya, sehingga kemudian batang makin lama makin bertambah panjang atau bertambah tinggi. Nah, kalau lihat bawah mikroskop seperti ini. Nah, di mana sih letak meristem apikalnya? Meristem apikalnya tuh letaknya pas di ujung sini. Jadi ini titik tumbuhnya. Sehingga kemudian dia membelah-belah diri terus sampai kemudian nanti batang bertambah panjang. Jadi meristem apikal tuh di sini. Kalau di akar dia letaknya tidak di ujung sekali ya, tapi melainkan di agak sebelah sini ya nih. Jadi ini kalau di ujungnya dia agak di sini. Terus di ujungnya apa? Di ujungnya itu dikenal dengan istilah tudung akar atau rod cap. Di tudung akar ini fungsinya adalah untuk melindungi akar, terutama jaringan meristem di belakangnya, supaya tidak bergesekan dengan tanah atau kerikil-kerikil. Kan dia kan tumbuh kan, seperti itu, desek. Jadi ini seperti pelindungnya. Sehingga pada saat nanti akar kemudian melakukan pembelahan, itu jaringan yang muda yang baru membelah tidak langsung berhadapan dengan tanah, tapi melainkan harus berhadapan dulu dengan tudung akar. Kalau kita lihat akar, pada saat dia melakukan pembelahan diri, sel-selnya meristematis, maka sel-sel mudanya itu akan ada di belakang kan. Ini kan akan terus maju jadi belakang. Nah, sel-sel yang telah melakukan pembelahan makin lama makin membesar dan kemudian nanti akan tumbuh bulu-bulu atau rambut-rambut akar seperti ini. Nah, kalau kita lihat
posisinya seperti ini, maka kita bisa membagi pada akar itu ada daerah pertumbuhan, dibagi menjadi 3 wilayah. Pertama adalah daerah pembelahan, yaitu di daerah meristematis ini. Ciri khasnya selnya kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian ada daerah pemanjangan di mana selnya sudah mulai agak membesar, tapi masih polos ya. Nah, kemudian ada diferensiasi, yaitu daerah di mana sel-selnya ini telah terdiferensiasi. Lihat bulu-bulu akarnya udah mulai muncul seperti ini menandakan bahwa sel epidermisnya itu telah terdiferensiasi untuk memperluas bidang penyerapan untuk menyerap air dan garam mineral seperti ini. Dan kalau dia digambar juga, walaupun ini animasi, sel-sel pembuluh angkutnya itu sudah mulai kelihatan lebih tebal, menandakan bahwa dia sudah mulai berfungsi dengan baik dibandingkan dengan yang sebelah sini, yang agak masih sama-sama. Jadi untuk daerah pertumbuhan akar dibagi menjadi 3, yaitu daerah pembelahan, di mana di sini ada jaringan meristematis apical, kemudian ada daerah pemanjangan, kemudian ada daerah diferensiasi yang ciri khasnya sudah ada muncul bulu-bulu akar seperti ini. Ini daerah diferensiasi. Sekarang meristem interkalar. Meristem interkalar itu letaknya ada di antara jaringan dewasa ya. Contohnya pada bambu. Ini adalah jaringan udah dewasa, sudah matang. Ini jaringan dewasa dan dia ada di sini. Interkalar itu kayak di buku-buku. Jadi titik tumbuh pada meristem interkalar seperti misalnya pohon bambu ini, dia titik tumbuhnya di sini, di tiap ruas-ruasnya. Jadi di tiap ruas-ruasnya ini terdapat sel-sel yang aktif membelah. Nah, ini dikenal dengan istilah meristem interkalar seperti ini. Nah, originalnya gini. Jadi ini meristem interkalar di sini. Ini makin ke tengah makin muda, makin tua. Yang ini juga demikian. Makin ke sana nih makin tua. Jadi muda, ini udah mulai tua. Seperti itu. Ya, meristem interkalar. Sekarang meristem lateral. Kita ingat bahwa struktur batang tumbuhan dikotil maupun gimnospermae itu kita akan menemukan struktur di sini ada ikatan pembuluh yang strukturnya tersusun seperti radial atau jari-jari seperti ini. Nah, ini adalah xilem, ini phloem, ini xilem phloem, ini xilem dengan phloem. Maka di antara xilem dengan phloem kita akan menemukan jaringan yang namanya jaringan cambium. Nah, ini cambium, ini jaringan cambium, jaringan cambium. Aslinya seperti ini. Xilem, phloem, ini cambium. Nah, uniknya jaringan cambium ini selalu aktif membelah. Membelahnya ke arah dalam, dia membentuk xilem. Ke arah keluar, membentuk phloem. Nah, untuk membedakan antara xilem yang lama dengan phloem yang lama dengan xilem yang baru hasil pembelahan cambium dan phloem yang baru, maka xilem yang lama disebut sebagai xilem primer, sedangkan phloem yang lama disebut juga sebagai phloem primer. Nah, hasil cambium pembelahan ke arah dalam membentuk xilem, maka xilem yang hasil pembelahan ini dari hasil pembelahan cambium ini atau meristem cambium ini dikenal dengan istilah xilem sekunder, ke arah luar membentuk phloem sekunder. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita lihat jaringan meristem, itu meristem apikal itu menyebabkan batang bertambah tinggi, sedangkan akar bertambah panjang. Sedangkan meristem interkalar itu ada di antara jaringan dewasa, dan dia kena nyamping gini, maka dia akan menyebabkan pertumbuhan tanaman bertambah panjang. Nah, unik dengan meristem lateral karena dia letaknya lateral seperti ini ya, sejajar dengan batang tadi. Nah, maka pertumbuhannya bukan ke atas tapi ke samping. Maka kemudian meristem lateral itu menyebabkan pertumbuhan tanaman terutama batang itu menjadi bertambah besar. Nah, pertumbuhan batang yang bertambah besar karena aktivitas meristem cambium itu dikenal dengan istilah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini seperti saya bilang hanya terdapat pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki jaringan cambium yang sifatnya meristematis. Nah, tumbuhan apa aja yang punya? Yaitu tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Sedangkan yang tidak punya contohnya adalah tumbuhan monokotil seperti ini. Kenapa nggak punya? Karena antara xilem dengan phloem ya, ini xilem phloem, itu dia tidak ada cambiumnya. Sehingga jangan heran kalau tumbuhan-tumbuhan monokotil seperti rumput, kemudian tumbuhan jagung atau tumbuhan tebu dan lain-lain, itu dia tidak bisa batangnya bertambah besar, tapi tetap juga, bentuknya batangnya segitu aja gitu. Beda dengan tumbuhan
tumbuhan mangga yang makin lama, kalau makin tua dia akan membesar, walaupun besarnya ada kapasitasnya juga ya. Ya, ini dia yang tadi seperti saya bilang bahwa ini adalah xilem yang lama, ini phloem yang lama, ini adalah cambium. Pada saat dia melakukan pembelahan sel, maka ke arah dalam dia akan membentuk xilem sekunder, ke arah luar dia akan membentuk phloem sekunder. Jadi ini xilem sekunder, ini phloem sekunder. Dia membentuk lagi ini xilem sekunder, phloem sekunder. Seperti itu. Di Indonesia, kita mengenal bahwa ada dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Pada saat musim penghujan, batang tanaman ini membesar dengan sangat cepat karena ketersediaan air cukup banyak, sehingga aktivitas metabolisme menjadi lebih cepat. Maka kalau kita lihat, pada saat musim penghujan, maka batang tumbuhan akan cepat sekali melakukan pembelahan. Tapi begitu masuk musim musim panas, maka batang tanaman tadi pembelahan sel dari meristem lateralnya itu menjadi terhambat karena kesediaan air menjadi sedikit. Begitu kemudian masuk musim penghujan lagi, dia akan tumbuh lebih cepat lagi. Masuk musim panas, dia sedikit. Kemudian masuk musim penghujan lagi, musim panas sedikit, dan berlangsung terus-menerus. Maka dengan melihat sistem dua musim tadi di Indonesia, maka kita akan bisa menghitung usia tanaman dari lingkaran-lingkaran yang dibuat oleh tanaman tadi akibat pertumbuhan dari meristem lateral. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah satu musim di Indonesia adalah musim penghujan dengan musim panas, maka satu lingkaran ini, musim penghujan, musim panas, ini dianggap 1 tahun. Kemudian masuk musim penghujan panas 1 tahun, musim penghujan panas 1 tahun, musim penghujan panas 1 tahun, dan seterusnya. Maka kalau di sini ada 1, berarti ini usia tanamannya 1 tahun, ukuran diameternya segini. Tahun kedua ini segini, tahun ketiga segini, tahun keempat besarnya segini. Tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, ke-8, 9, 10, seperti itu terus sampai 24. Nah dari sini, dari lingkaran-lingkaran yang dibuat, ini kita bisa menebak bahwa usia tanaman ini ternyata udah 24 tahun dari lingkaran-lingkarannya. Nah, lingkaran ini dikenal dengan istilah lingkaran tahun. Nah, ini lingkaran tahun. Dengan menghitung jumlah lingkaran-lingkarannya, maka itu menandakan tahun. Sekarang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ada faktor luar, ada faktor dalam. Faktor luar dikenal dengan eksternal, faktor dalam internal. Faktor eksternal luar yaitu makanan, air, suhu, kelembaban, oksigen, dengan cahaya. Untuk makanan tentunya sangat vital untuk pertumbuhan tanaman. Makanan yang diperlukan pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah elemen pada makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan mikroelemen sedikit aja cukup. Nah, untuk makroelemen itu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Atau kalau disingkat, gampangnya kalau dihafalinnya adalah konsep kalau Caca meninggal. Konsep kalau Caca meninggal. Nah, kalian cukup ngafalin ini aja, sisanya pasti mikroelemen. Jadi, nggak ngeborosin memori otak kalian. Air. Air untuk fotosintesis, juga air untuk mengaktifkan reaksi metabolisme sehingga nanti bisa untuk pembelahan sel dan lain-lainnya, menjaga kelembaban juga. Air fungsinya juga untuk membantu perkecambahan pada biji. Udah dijelaskan tadi beberapa ya. Kelembaban, pengalaman pengaruh sekali. Kita lihat sekali tumbuhan yang tumbuh di bawah pohon besar itu tumbuhnya jauh lebih cepat dibandingkan yang di sinar matahari terik. Itu disebabkan karena di daerah yang terlindung itu jauh lebih lembab sehingga sel-selnya bisa mengalami aktivitas pemanjangan sel-sel sehingga kemudian dia menjadi lebih cepat tumbuhnya dibandingkan tumbuhan yang di tempat yang kurang kelembabannya karena uap airnya menguap oleh sinar matahari. Berdasarkan kelembabannya ada tumbuhan yang harus hidup di daerah yang sangat lembab bahkan harus banyak mengandung air, tapi ada juga daerah yang harus kering tumbuhannya, dimana kalau kesediaan airnya banyak justru dia akan mengalami kematian. Contohnya kaktus. Seperti itu. Nah, suhu. Suhu ini yang harus kalian pelajari adalah bahwa ada suhu di mana tumbuhan bisa mentolerir. Suhu tertinggi yang tumbuhan masih bisa mentolerir sehingga tidak terjadi kematian pada sel-selnya itu dikenal dengan istilah suhu optimum. Sedangkan
Suhu terendah yang masih bisa memungkinkan tumbuhan tersebut masih bisa melakukan metabolisme namanya adalah suhu minimum. Sedangkan suhu di mana tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik disebut sebagai suhu optimum. Setiap tumbuhan itu punya suhu yang berbeda-beda untuk optimum, minimum maupun maksimumnya. Oksigen vital sekali yaitu untuk pernapasan sel untuk menghasilkan energi. Cahaya tentunya kita ingat fotosintesis untuk menghasilkan zat makanan. Tapi jangan lupa bahwa cahaya juga bisa menyebabkan pertumbuhannya jadi terhambat. Karena cahaya itu akan menguraikan atau merusak hormon auksin yang berperan dalam pertumbuhan tanaman. Nah, oleh sebab itu maka kalau misalnya nggak ada cahaya gimana? Maka tumbuhan jadi cepat karena auksinnya tidak ada yang rusak. Nah, pertumbuhan tanaman di tempat yang cepat itu dikenal dengan istilah di tempat yang gelap itu dikenal dengan istilah etiolasi. Contohnya ini. Jadi kalau kita tutup tanaman tanpa ada cahaya matahari, maka dia pertumbuhannya cepat. Tapi daunnya kuning gitu. Tapi kalau tanaman yang ada sinar mataharinya, dia bisa fotosintesis, tapi kemudian pertumbuhannya melambat karena auksinnya rusak oleh sinar matahari. Ini contoh-contohnya ya, yang tempat gelap dan sinar matahari. Sehingga sebenarnya kita bisa bikin trik kalau pengen tanaman cepat tumbuh, ditanam di tempat gelap dulu, nanti kalau tingginya udah agak optimal, baru dikeluarin. Nanti dia akan jadi lebih cepat dibandingkan yang langsung seperti ini. Faktor internal, faktor dalam, dipengaruhi oleh dua, yaitu pertama gen. Gen ini faktor keturunan ya. Kita ntar belajar di bab-bab berikutnya tentang gen. Kalau kita lihat tanaman, bijinya kita taruh di sebuah pot, maka kita akan lihat ada tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Nah, faktor sepertinya adalah faktor gen, faktor keturunan. Ada orang-orang yang orang tuanya tinggi, anaknya juga punya bakat gen tinggi. Tapi gen ini juga dipengaruhi oleh faktor luar ya. Kalau kemudian ada seorang anak yang punya bakat tinggi, tapi kemudian dia sering ngangkut-ngangkut beras, kemudian sering manggul, ya tentu badannya akan pendek gitu. Akan pertumbuhannya tidak optimal. Tapi kalau misalnya dalam iklim yang sama, dengan lingkungan yang sama, tentu dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak punya bakat tinggi. Seperti itu. Itu faktor gen. Faktor hormon juga pengaruh termasuk faktor internal, di mana hormon ini berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan tanaman maupun makhluk hidup tentunya. Hormon pada tumbuhan itu agak unik karena beberapa tumbuhan hormon diproduksinya di mana, kemudian kerjanya di mana. Contohnya auksin. Auksin itu dihasilkannya di ujung batang, tapi bekerjanya justru tidak hanya di batang, tapi juga di akar. Seperti itu. Kita bahas hormon-hormon pada tumbuhan dan ulangan paling sering keluar. Pertama adalah fungsi hormon yang paling terkenal, hormon auksin. Dia fungsinya adalah untuk merangsang pembelahan dan pemanjangan sel serta diferensiasi sel, terutama pada daerah-daerah meristem apikal, baik di ujung akar maupun di ujung batang, sehingga kemudian tanaman menjadi bertambah panjang. Jadi fungsi hormon auksin itu adalah menyebabkan tumbuhan menjadi bertambah panjang, baik itu batang maupun akarnya. Dan dia menghambat pertunasan ke samping. Karena kalau udah muncul ke samping, maka tumbuhan tersebut akan konsentrasinya ke samping. Ke atasnya udah mulai tidak. Nah, hormon auksin itu adalah hormon yang awalan, yang pertama kali memacu supaya tanaman tumbuh tinggi dulu sampai ideal. Nanti setelah udah tinggi ideal, baru kemudian hormon auksin akan dihambat oleh hormon lainnya, barulah kemudian pertumbuhan ke sampingnya muncul karena hormon auksinnya sudah mulai berkurang. Dan juga dihasilkan hormon lain yang akan untuk pertumbuhan ke samping. Nanti kita bahas lebih detailnya. Seperti itu. Nah, hormon auksin juga menghambat pertumbuhan tunas lateral. Jadi yang ini yang tadi saya bilang ya. Jadi dia supaya apa? Supaya tanaman konsentrasinya terus untuk pertumbuhan ke atas atau memanjang terus. Seperti itu. Iya, kalau kita lihat hormon auksin tadi udah jelasin ini ya. Kalau dia nggak ada sinar matahari, maka pertumbuhannya hormon auksinnya diproduksinya optimal dan mampu untuk membesarkan tanaman. Jadi panjangnya optimal.
Sedangkan kalau ada sinar matahari jadi terhambat. Seperti itu. Nah, hormon auksin itu diproduksinya kan di ujungnya. Nah, hormon auksin ini juga bisa menjelaskan kenapa kemudian ada fototropisme. Itu. Fototropisme kan gerakan tanaman menuju cahaya kan, kalau dia positif dan tumbuhan itu positif. Jadi kalau ada sinar matahari dari samping sini dan kemudian kalau sore hari dia terhalang cuma dari sini doang kelihatannya, maka tumbuhan tadi dia akan tumbuh menghadap ke sinar matahari. Kenapa demikian? Alasannya simple. Auksin itu kan diproduksi di ujung dan kemudian disebarkan ke seluruh bagian permukaan tumbuhan maupun akar. Nah, pada saat di sini ada sinar matahari dan terkena sisi samping sini, maka sisi samping sini auksinnya akan rusak atau dia migrasi ke arah sana. Karena rusak, maka jumlah auksin di sini itu kalah banyak dengan bagian yang di belakangnya, yang sebelah sininya. Kayak gitu. Akibatnya apa? Karena auksin itu merangsang pertumbuhan supaya memanjang cepat, maka yang ini kalah cepat dibandingkan dengan yang ini. Maka akibatnya terjadilah bengkok ke arah sini. Itu karena yang ini lambat, sehingga kemudian jadi bengkok ke arah sini. Nah, kemudian pertumbuhannya menghadap jadinya ke cahaya matahari. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian tanaman mengalami fototropisme, karena masalah auksin sebenarnya. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Kalau di atas ya tumbuhnya rata, ya dia pertumbuhannya terhambat semuanya, jadi dia tetap muncul ke atas. Seperti itu. Tapi kalau kena hanya samping, yang ininya auksinnya akan rusak dan sebagian bermigrasi ke daerah yang terlindung. Sehingga ntar yang ininya lambat pertumbuhannya, ini cepat, sehingga kemudian nanti jadi begini, jadi bengkok ke arah sinar matahari. Nah, hormon auksin juga bisa menjelaskan kenapa kemudian tanaman pada saat kita jatuhkan pot itu kemudian mengalami geotropisme yang positif untuk akar dan negatif untuk batang. Alasannya begini, pada saat kemudian hormon auksin diproduksi kemudian disebarkan ke daerah ke bagian permukaan tubuh, maka hormon auksin ini karena dia juga mempunyai massa, kemudian terpengaruh oleh gravitasi sehingga kemudian punya berat, maka dia akan terkumpul di daerah, kalau dia potnya jatuh dia akan terkumpul di daerah sini, daerah samping. Jadi pas saat jatuh ini kan dia lurus ya pertamanya ya, tapi kan dia terkumpul di daerah sini, seperti itu. Nah, yang di akar itu maka kemudian kena terkumpul di sini, maka dia pertumbuhan akarnya ke bawah karena oksigennya banyak di sekitar sini. Maka pertumbuhan akar selalu akan menuju ke bawah. Terus bagaimana dengan pertumbuhan dengan batang? Karena di batang di sini banyak yang bagian sini, sedangkan di atasnya lebih sedikit, maka dia pertumbuhannya yang di sini lebih cepat dibandingkan dengan di atas. Akibatnya apa? Belok. Itu bukan kena sinar matahari, tapi kena konsentrasi auksinnya pada saat dia jatuh, dia jadi kenal ada gaya gravitasi, dia berat lebih terkumpul di sini, maka di sini pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan di sini, maka kemudian jadinya belok, naiklah ke atas. Itulah yang disebut sebagai geotropisme yang negatif, akar geotropisme positif. Ini praktikum sebenarnya, tapi saya jelaskan aja biar gampang. Praktikum auksin kan yang di ujung batang ya. Pada saat ujung batang ini dipotong, kemudian ditaruh ke dalam agar-agar, ditaruh di permukaan agar-agar dalam bentuk kotak seperti ini, kotak balok. Maka konsentrasi auksinnya akan berpindah ke agar-agar ini. Nah, sehingga tadi agar-agar putih kemudian jadi orange seperti ini ya, dianimasikannya seperti itu. Artinya apa? Artinya auksinnya terserap ke agar-agar. Nah, uniknya agar-agarnya kalau kita taruh dia di atas tanaman yang kita udah potong ujungnya, maka ini bisa merangsang pertumbuhan tanaman sehingga kemudian tumbuh ke atas. Lebih cepat dibandingkan kalau hanya agar-agar doang belum ditempelin oleh batang tanaman yang ada hormon auksinnya. Seperti itu. Dan uniknya percobaan yang sering sekali ulangan dikeluarkan, itu baloknya itu tidak ditaruh seperti ini, tapi melainkan separuh. Sehingga kemudian sisi sebelah sininya jauh lebih banyak auksinnya, di sini tidak ada. Apa yang terjadi pertumbuhannya? Karena di sini banyak, di sini tidak, maka dia belok ke sini, ke kiri.
Sedangkan ini kebalikannya, ditaruhnya di kiri, jadi yang kiri banyak sisinya, ini lebih cepat dibandingkan dengan ini, maka pertumbuhannya belok ke kanan. Seperti itu. Itu praktikum biasanya ditentukan manakah arahnya akan belok ke kanan. Lihat ininya auksinnya ditaruh di mana gitu ya. Seperti itu. Ya, hormon auksin bisa kalian temukan dalam bentuk botolan seperti ini khusus untuk tanaman ya. Jadi kalau kalian pendek nggak bisa dengan minum auksin jadi tinggi. Seperti itu. Hormon auksin searching aja di Tokopedia juga banyak yang jual ya. Hormon auksin juga untuk merangsang pembentukan akar lateral, yaitu akar yang ke samping, yang kecil-kecil gini ya, kayak serabut akar, untuk penyerapannya jadi bertambah banyak. Ya, seperti ini ya. Akarnya jadi banyak yang ke samping. Seperti itu. Nah, ini banyak ke samping. Ini akar utamanya, ini akar sampingnya. Nah, seperti ini. Ya, hormon auksin juga merangsang pembentukan bunga dengan buah dengan ukuran yang normal ya. Jadi kalau misalnya ada tanaman tidak berbuah-buah atau tidak berbunga, biasanya dikasih hormon auksin supaya dia lebih cepat untuk menghasilkannya. Hormon berikutnya adalah gibberellin. Gibberellin fungsinya banyak, tapi yang kalian hafalkan ini aja nih, saya bikin kata kuncinya. Gibberellin kata gigantisme, yaitu raksasa. Ini tanaman yang dikasih gibberellin, yang ini enggak. Jadi hormon gibberellin untuk menyebabkan pertumbuhan raksasa. Ini yang dikasih gibberellin, ini yang tidak. Ini buah yang dikasih gibberellin, bukan di buahnya ya tanamannya, sehingga dia jadi tumbuh raksasa. Ini enggak. Yang dikasih gibberellin ini enggak. Kecambah juga demikian. Kalau yang dikasih gibberellin, faktor dormansinya cepat dibandingkan dengan yang hanya air doang. Ini yang pakai gibberellin, ini yang air doang. Hormon gibberellin juga merangsang pembentukan bunga. Jadi berbunga sebelum waktunya. Kalau kalian lihat tanaman yang dijual oleh pedagang bunga, itu kalau masih kecil-kecil berbunga berarti dikasih hormon gibberellin. Nanti begitu kemudian kita pelihara, karena udah tidak kita kasih gibberellin lagi, begitu ini rontok, selesai berbuah sekali doang, kemudian nggak berbuah lagi. Karena dia awalnya dikasih hormon gibberellin. Pas kita beli, nggak kita kasih, ya udah balik normal dia. Bunganya rontok, habis selesai, maka kemudian nggak berbunga lagi. Tunggu sampai gede lagi, sampai normal baru dia berbunga. Hormon gibberellin juga mendorong partenokarpi, yaitu merangsang pembuahan tanpa biji. Jadi kalau kalian lihat pohon-pohon buah-buah tanpa biji, itu selain dengan sinar X, itu bisa juga disebabkan oleh hormon gibberellin diberikannya, sehingga kemudian tanpa buah seperti ini. Hormon gibberellin sama untuk tanaman ya, nggak bisa kalau yang orangnya pendek kemudian minum gibberellin jadi tinggi. Hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini hormonnya berlawanan dengan hormon auksin kerjanya, di mana dia justru untuk menghambat dominansi apikal, yaitu pertumbuhan apikal yang meristem apikal, sehingga kemudian karena dihambat ke atasnya, karena tingginya udah cukup, maka kemudian dia merangsang pertumbuhan ke samping gitu. Jadi hormon sitokin ini lawannya dari hormon auksin tadi. Ini dia menyebabkan merangsang pertumbuhan apikal yang dari samping yang ketiaknya gini. Nah, ini apikalnya. Hormon sitokinin juga menghambat pertumbuhan akar adventif, akar utama. Supaya apa? Supaya ntar kalau akar utamanya udah cukup, ngapain dia panjang-panjang ke bawah gitu. Kan kita kalau makin ke bawah kan sumber haranya makin berkurang. Yang paling banyak kan itu di permukaan atas, topsoil. Nah, oleh sebab itu maka kalau udah cukup untuk menopang tanaman, maka diharapkan pertumbuhannya adalah ke sampingnya. Nah, ini hormon sitokinin yang merangsang pembentukan akar cabang, yaitu akar-akar ke samping. Hormon sitokinin juga menghambat proses penuaan daun, bunga, dan buah. Jadi kalau misalnya ada bunga daunnya seperti ini nih, masih seger buger, dia hormon sitokininnya banyak. Seperti itu. Hormon sitokinin berlawanan dengan hormon asam absisat untuk masalah penuaan, di mana justru asam absisat ini butuh memacu pengguguran daun pada saat kemarau, supaya apa? Supaya tidak menjadi penguapan yang berlebihan. Seperti itu. Jadi hormon auksin kata kuncinya ini, kerontokan pada daun dan buah, menyebabkannya. Nah, kalau kalian lihat pohon tanaman jati,
Pada musim kemarau dia dirontokkan daunnya semua. Kenapa? Karena supaya tidak jadi penguapan yang berlebihan karena di musim kemarau, dan itu dikontrol oleh hormon asam absisat ini. Hormon absisat juga menyebabkan stomata pada daun menutup. Stomata itu mulut daun ya terkenalnya. Ini tempat keluar masuknya gas, baik itu CO2, A2O untuk fotosintesis gitu ya, uap air masuk sini. Nah, kalau pada saat musim panas, kalau ini ya kebuka terus, maka uap airnya akan mengalir terus keluar, maka tumbuhan ini akan kekurangan air. Maka dia akan layu dan mati. Oleh sebab itu maka harus ada hormon yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya lubang stomata ini. Karena di daun kan stomatanya banyak lubangnya. Nah, hormon asam absisat ini menutup stomata pada daun sehingga penguapan jadi berkurang. Nah, ini stomata. Ini juga stomata ya. Ini stomata pada daun, stomata. Seperti itu. Hormon asam absisat itu juga mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel. Jadi dia bahkan bisa menghentikan pemanjangan sel. Jadi kalau udah tingginya cukup, kalau terlalu tinggi juga tanaman tentunya tidak baik ya buat mereka, karena pasti akan terhambat juga auksinnya karena sinar mataharinya jadi sangat terik sekali gitu. Kalau masih di bawah-bawah agak belum tinggi kan masih ada rumah, masih kalingan segala macam, tentu pertumbuhannya masih bagus. Tapi begitu kemudian udah cukup tinggi, maka hormon asam absisat ini akan berperan untuk menahan supaya tidak terlalu tinggi. Hormon asam absisat juga menyebabkan perkecambahan biji jadi terhambat. Kesian kalau misalnya nggak ada hormon asam absisat ya, para petani baru nanam biji-bijiannya di dalam karung, besoknya udah berkecambah kan, kesian, nggak bisa dijual jadinya. Next, berikutnya gas etilen. Gas etilen ini sebenarnya gas yang dihasilkan oleh buah yang udah tua, contohnya pisang seperti ini. Ini gas etilennya banyak nih dihasilkan. Begitu dengan buah-buah yang lain. Kalau mangga juga demikian. Kalau mangga yang udah busuk atau udah matang sekali, itu menghasilkan asam absisat yang banyak. Nah, asam absisat yang dihasilkan ini itu bisa pengaruh ke yang lainnya. Sehingga kalau misalnya ada satu mangga di dalam kantong plastik, dia udah mulai membusuk, yang lainnya masih mengkal, itu akan merangsang yang mengkal tadi itu menjadi matang. Seperti itu. Begitu pula dengan pisang. Ini dia akan merangsang buah-buah yang ada di sekitarnya karena dihasilkan asam absisat, gas etilen, menghasilkan gas etilen, maka yang buah-buah lainnya juga akan mengalami pematangan buah. Nah, kalau dilihat di sini, kalau dideretin, yang ini masih mentah, yang paling pengaruh jelas itu yang paling dekat ya, karena gas etilennya dihasilkan banyak, konsentrasinya makin lama makin sedikit, maka pengaruhnya makin jauh, makin berkurang, seperti itu. Ini percobaannya seperti modelnya. Gas etilen juga bisa menyebabkan rontoknya pada daun. Bekerja sama dengan asam absisat ya, proses absisi, yaitu pemutusan daun tadi yang menyebabkan daun jadi rontok. Gas etilen juga dengan auksin memacu proses pembungaan. Tapi kata kuncinya gas etilen itu untuk pematangan buah ya. Jadi kalian jangan terlalu ngafalin semuanya, keyword-keywordnya aja dihafalkan. Seperti itu. Ya, ini kata kuncinya. Walaupun perannya banyak sebenarnya. Hafalin keywordnya aja. Nah, traumalin keywordnya ini nih, yaitu merangsang perbaikan tumbuhan pada saat terjadi luka. Jadi pada saat terjadi luka, maka tumbuhan itu mampu mengadakan penutupan bagian yang luka dengan sendirinya, tanpa perlu kita balut dengan kasa atau dikasih obat merah. Dia kenapa? Karena punya asam traumalin. Dan dia punya daya regenerasi yang tinggi. Seperti itu. Trauma, luka. Next, terakhir adalah hormon kalin. Hormon kalin ini ada berbagai macam tipe. Ada filokalin yang itu untuk memacu pertumbuhan pada filum daun. Ada kaulokalin dari kata kaulus, itu batang. Ada rizokalin dari kata rhizoid, akar. Ada antokalin dari kata anto, itu bunga. Tapi untuk bunga ada lagi yang lebih spesifik sebenarnya, yaitu ini, hormon filogen. Florigen itu flower florigen, jadi ngafalinnya gitu. Itu khusus untuk merangsang pembentukan bunga. Ya, demikian materi sesi kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Sesi ketiga nanti kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan khusus. Demikian pertemuan sesi kedua ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian sukses belajarnya dan dimudahkan dalam mendapatkan ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.